Selamat datang kembali. Anda udah share beberapa kutipan menarik nih dari buku Inspired. Hari ini kita coba kita gali lebih dalam bareng-bareng ya. Sip. Fokus kita, gimana sih caranya tim produk yang katakanlah hebat gitu ya, menetapkan dan memakai tujuan. Apalagi kalau organisasinya lagi tumbuh kencang banget. Kita bedah yuk. Betul, betul. Materi yang Anda bawa ini kan banyak nyinggung soal Objectives and Key Results atau OKR ya. Iya, OKR. Ini kan sistem yang dipakai banyak perusahaan teknologi top buat, yaitu, nyamain langkah tim dan ngejar hasil. Penting banget kita lihat kenapa ini penting, terus apa aja sih hambatannya, terutama kalau perusahaannya udah gede. Nah, ini dibahas cukup detail di bab 30 buku itu yang judulnya Product Objectives at Scale. Oke, sip. Mari kita bongkar deh. Kita bakal lihat ide dasarnya dulu, kenapa sih perlu tujuan, terus gimana sih teknik kayak OKR ini kerja, dan jebakannya apa aja yang mesti diwaspadai pas perusahaan makin gede. Iya. Harapannya sih Anda jadi punya gambaran praktis gitu ya, gimana tujuan bisa bikin tim makin berdaya, bukan cuma jadi, daftar kerjaan tambahan aja. Setuju. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Kenapa sih tujuan itu penting banget? Di buku ini dijelasin ada dua prinsip dasar dari manajemen berdasarkan tujuan, MBO, yang jadi fondasi OKR. MBO ya? Iya, ini kan dulu dipopulerkan sama Hewlett-Packard, terus Intel, baru Google. Prinsip pertama, ini kutipan terkenal nih dari General Patton. Jangan pernah kasih tahu orang bagaimana melakukan sesuatu. Oke. Kasih tahu mereka apa yang harus dilakukan, dan mereka akan mewujudkan Anda dengan kecerdikan mereka. Keren ya? Nah, ini dia. Ini intinya pemberdayaan, kan? Kasih tujuan yang jelas, apa tadi itu artinya kita kasih tim semacam otonomi gitu ya. Betul, otonomi. Buat cari cara terbaik, bagaimananya. Menurut penulis buku ini, dan ini juga nyambung ke John Doerr, ini penting banget buat ngebentuk tim misionaris. Misionaris? Maksudnya? Iya, maksudnya tim yang beneran punya misi gitu, percaya sama visinya. Bukan sekedar tentara bayaran yang ya udah cuma ngerjain perintah aja tanpa paham kenapa gitu. Oke. Jadi bukan cuma nurut perintah ya, tapi paham tujuannya. Sip. Terus prinsip kedua? Prinsip kedua, ini tergambar dari tagline HP zaman dulu. Ketika kinerja diukur dari hasil. Oke. Hasil ya? Ya, artinya sukses itu bukan soal berapa banyak fitur yang rilis. Itu namanya output. Output. Tapi, apakah masalah bisnis yang dituju itu beneran kelar atau ya membaik gitu? Nah, ini baru namanya outcome. Outcome beda ya? Beda banget. Dan ini krusial. Sering kan kita lihat tim sibuk banget bikin output, fitur baru terus, tapi outcome-nya ya gitu-gitu aja. Nggak ngefek ke bisnis. Iya. Sering lihat yang kayak gitu, fokus ke kesibukan bukan hasil. Oke, jadi ada dua kunci tadi. Kasih tahu apanya bukan bagaimananya, sama ukur hasil nyata atau outcome. Nah, gimana prinsip ini terus diterjemahin jadi struktur OKR yang kita kenal itu? Nah, pertanyaan bagus. Sistem OKR ini kan sebenarnya alat ya buat nerapin prinsip MBO tadi. Strukturnya itu langsung mencerminkan kedua prinsip itu. Gimana tuh? Kita netapin objectives ini tujuan kualitatif, biasanya ambisius, yang ngejawab apa yang mau kita capai. Arah besarnya lah. Oke, apanya? Terus ada key results. Nah, ini ukuran kuantitatif, harus terukur, yang nunjukin hasil nyata apa yang kita kejar buat buktiin objektif tadi tercapai. Jadi, nyambung langsung kan ke prinsip fokus pada hasil tadi. Oke. Jadi, objektif itu si apanya pattern, terus key results itu cara ngukur hasilnya HP tadi ya? Gitu ya? Kurang lebih gitu, iya, benar. Kedengarannya logis sih, tapi kok katanya susah ya terapinnya? Apalagi kalau di organisasi gede. Kenapa tuh? Nah, itu dia masalahnya. Konsepnya emang kelihatan simple ya, objektif, key result. Tapi, ngaplikasiinnya secara efektif di seluruh perusahaan, apalagi yang skalanya udah gede banget, itu tantangan tersendiri. Penulisnya juga nekanin, ini butuh waktu adaptasi. Seringkali makan beberapa kuartal gitu, sampai organisasi nemu ritme yang pas. Jadi ini bukan kayak sihir semalam jadi gitu. Perlu sabar, perlu iterasi. Oke, perlu proses ya. Nah, ini kan kita masuk ke intinya. Bab 30 yang Anda share itu ya, soal product objectives at scale. Kalau di startup kecil, mungkin ya gampang lah ya ngobrol kiri kanan. Iya, lebih cair. Tapi kalau tim produknya udah 25 misalnya, gimana tuh koordinasinya?
Apa aja sih tantangan utamanya menurut buku ini kalau tim produk udah seabrek gitu? Nah, buku ini nyorot beberapa tantangan kunci nih pas skala makin gede. Pertama, dan ini penting banget, kejelasan tujuan organisasi. Oke, tujuan dari atas ya. Iya, tim produk itu harus paham betul tujuan level perusahaan itu apa sih? Contohnya apa? Mau naikin customer lifetime value? Atau mau ekspansi global? Kalau ini nggak jelas dari atas, Gimana tim mau bikin OKR yang nyambung ya? persis, tim di bawah bakal bingung kontribusi mereka itu ke arah mana gitu. Masuk akal banget? Oke, itu yang pertama. Terus apa lagi? Kepala produk, teknologi, desain gitu ya. Para lead. Mereka harus aktif diskusi dan ibaratnya membagi tujuan besar perusahaan ke tim-tim yang paling pas buat ngerjainnya. Kan nggak mungkin semua tim ngeroyok satu tujuan besar yang sama. Iya juga ya. Harus ada strategi alokasi yang pintar. Siapa ngerjain apa biar efektif. Oke, jadi perlu ada semacam pembagian jatah tujuan gitu ya, biar fokus. Lanjut? Ketiga, tantangan ada di tim platform atau layanan bersama. Tahu kan tim-tim yang bikin infrastruktur atau layanan internal yang dipakai tim produk lain? Oh iya, tim platform atau shared services gitu ya? Betul. Mereka ini krusial banget buat leverage. Maksudnya, kemampuan mereka itu bisa dipakai banyak tim lain buat percepat kerjaan mereka juga. Iya, iya. Tapi, nah ini, tujuan mereka ini harus hati-hati banget dikoordinasikan sama pimpinan. Kenapa? Biar kepentingan mereka sejalan sama tim yang mereka layani. Terus biar nggak ada saling tunggu atau dependensi yang macet. Wah, kebayang sih rumitnya. Kalau nggak sinkron, tim platform ini malah bisa jadi bottleneck ya? Persis, malah menghambat padahal harusnya mempercepat. Oke. Ada lagi tantangannya? Terakhir yang keempat, buku ini nekenin banget soal kebutuhan akan konteks. Jadi pimpinan itu nggak cukup cuma kasih tujuan aja. Oh, mesti gimana lagi? Mereka juga harus kasih konteksnya, visi produknya apa, strategi bisnisnya gimana, dan khusus buat tim itu, tujuan bisnis spesifiknya apa. Kalau konteks ini nggak ada, Timnya bingung. mereka apa yang boleh diputuskan, apa yang enggak. Ini bahaya loh. Bisa bikin moral turun, inovasi macet, dan kecepatan kerja, velocity tim, jadi melambat. Wah, dalam juga ya 4 tantangan itu. Benar-benar kerasa kalau perusahaan udah mulai kompleks. Tapi ngomong-ngomong soal tujuan, di materi yang Anda share ini kan juga disinggung ya soal OKR sebagai alternatif roadmap produk tradisional. Ah iya bener. Biasanya kan roadmap isinya daftar fitur tuh. Kok bisa diganti OKR? Gimana ceritanya? Betul, ini bisa dibilang pergeseran cara mikir yang cukup fundamental sih. Roadmap tradisional yang isinya list fitur itu kan sering dianggap kayak janji mati ya. Iya, komitmen gitu kan? Padahal ya, kita sama-sama tahu lah, banyak ide fitur awal yang pas dicoba, ternyata nggak efektif, atau malah butuh dirombak total. Bener banget. Nah, dengan pendekatan OKR, atau yang disebut juga outcome-based roadmaps di buku ini, fokusnya jadi beda. Manajemen bukan lagi mikirin, oke, fitur apa nih yang mau dibikin, tapi lebih ke masalah bisnis apa yang mau kita selesaikan, atau hasil apa sih yang mau kita capai. Oh, jadi pertanyaannya beda ya? Iya, jadi tanggung jawab manajemen itu ngasih outcome atau tujuan bisnisnya ke tim. Nah, tim produknya mereka diberdayakan buat cari solusi terbaik. Solusinya bisa jadi fitur, bisa jadi bukan fitur, yang penting bisa mencapai outcome itu. Makanya roadmap-nya isinya jadi masalah bisnis atau outcome, bukan lagi daftar fitur spesifik. Nah, jadi tim lebih bebas gitu ya cari solusi, nggak kekunci di fitur tertentu dari awal. Lebih fleksibel jadinya. Betul, lebih adaptif. Tapi nih, ada kalanya kan bisnis butuh kepastian tanggal ya. Misalnya ada event peluncuran gede, atau udah janji ke klien. Gimana dong? Masa tim nggak boleh kasih tanggal sama sekali? Kan susah juga. Nah, ini dia, dilema klasik kan? Buku ini nawarin konsep yang namanya High Integrity Commitments. Komitmen berintegritas tinggi lah kalau diartiin. Komitmen berintegritas tinggi, gimana tuh maksudnya? Ini buat situasi-situasi khusus yang emang jarang, di mana tanggal atau deliverable spesifik itu memang nggak bisa ditawar lagi. Penting banget buat bisnis. Oke, kuncinya ada di kata integritas tinggi, dan yang paling penting, kapan komitmen itu dibuat? Kapan? Komitmen ini baru boleh dibuat setelah tim produk melakukan discovery, eksplorasi yang cukup. Mereka harus udah yakin dulu kalau solusi yang mau dibuat itu layak. Layak itu gimana? Yaitu 4 kriteria. Beneran ngasih nilai valuable buat pengguna, gampang dipakai, usable, secara teknis bisa dibikin, feasible,
dan masuk akal buat bisnis. Viable. Udah dicek semua. Oke, udah divalidasi lah ya. Betul. Dan mereka juga harus sudah cukup pede bisa ngirimnya sesuai jadwal yang dijanjikan. Masalahnya, kata penulis buku ini, banyak komitmen tanggal yang gagal itu karena dibikin terlalu cepat. Ah, prematur ya. Iya, sebelum tim benar-benar belajar dan validasi idenya. Masih asumsi semua. Oke. Jadi komitmen boleh, asal jangan prematur. Harus ada bukti dulu kalau idenya emang bagus dan ya bisa dieksekusi sesuai jadwal. Tepat. Ini benar-benar nuntut kedisiplinan tinggi ya, baik dari tim maupun dari manajemennya juga, untuk nggak gampang bikin komitmen di awal. Tepat sekali. Butuh keberanian juga sih buat bilang, kita belum tahu pasti atau perlu waktu eksplorasi dulu, daripada langsung jreng, janji tanggal. Benar-benar. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih ya, menetapkan tujuan produk yang efektif, apalagi pakai sistem kayak OKR, ini kayaknya penting banget ya buat jaga inovasi sama kecepatan, khususnya pas organisasi makin gede. Iya. Ini bukan sekedar urusan administrasi atau centang-centang tugas aja, tapi lebih ke fondasi buat memberdayakan tim kan? Persis. Kuncinya emang ada di keseimbangan itu. Pimpinan kasih arah strategis sama konteks yang jelas lewat tujuan tingkat tinggi, tapi di sisi lain, tim produk punya otonomi buat cari solusi terbaik buat capai tujuan itu. Sip. Dan selalu ingat, fokusnya di outcome, hasil nyata buat bisnis, bukan cuma sibuk bikin output atau fitur aja. Mantap. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini nih, ada satu pertanyaan mungkin buat Anda semua renungkan. Nggak peduli seberapa besar organisasi Anda sekarang, coba deh iseng lihat lagi tujuan yang ada di tim Anda, atau mungkin tujuan Anda pribadi di kerjaan. Apakah tujuan itu udah cukup jelas? Udah clear gitu? Apakah benar-benar mendorong hasil yang penting, dan ya bikin orang semangat buat inovasi? Atau jangan-jangan cuma kerasa kayak, ya daftar kerjaan lagi yang harus di-checklist aja? Coba deh pikirin ini dalam konteks kerjaan Anda sehari-hari. Pertanyaan bagus tuh buat refleksi.